Oke, berjumpa lagi dengan saya, Faiz. Faiznya tetap pakai S, biar dingin. Kali ini saya bersama kawan-kawan KKN 54, mahasiswa STPMD APMD, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, sedang KKN di Kalurahan Jepitu, Girisubo, Gunung Kidul, DIY. Dan pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Lurah Jepitu, Pak Sudarta. Selamat pagi Pak Sudarta. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau bermain bertamasya di desa, saya itu selalu teringat ya istilah Jawanya itu desa mawa cara, negara mawa tata. Jadi desa itu punya cara, punya adat istiadat, tradisi, budaya. Negara itu punya tatanan, punya aturan. Dan kadang juga ada yang namanya desa itu cerak watu aduh ratu, ya Pak. Jadi desa itu punya batu sebagai kekuatan, tapi jauh dari kekuasaan. Nah, saya kira apa sih Pak yang menjadi batu itu, kekuatan itu di Jepitu sendiri Pak? Oke, terima kasih. Mungkin ini saya bercerita dulu ya. Seperti yang Jalan sampaikan, intinya di sini memang cedak watu aduh ratu. Dan itu justru yang memotivasi masyarakat Kelurahan Jepitu, terutama nenek moyang kita dulu, berpikir keras bagaimana caranya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, meskipun untuk kontur atau struktur kewilayahan yang ada di Kelurahan Jepitu di sektor pertanian itu persentasenya lebih kecil, dan memang sebenarnya mereka dulu itu sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Cuman dalam hal pengembangan, karena terbatasnya pengetahuan yang berkaitan dengan modernisasi itu dulu, sementara kan untuk sektor pertanian alami. Yang jelas untuk masyarakat Kelurahan Jepitu sebagai penopang kehidupan pokok itu di sektor pertanian dan peternakan. Nah, dalam hal melaksanakan itu, karena mereka mempunyai istilah atau pemikiran yang intinya harus gemi teliti dalam melaksanakan itu. Ya intinya gini, dalam hal melaksanakan pertanian itu tidak terfokus pada salah satu macam yang menjadi kebutuhan pokok. Karena apa? Karena untuk pertanian di Kelurahan Jepitu, karena dengan banyaknya gunung yang mengakibatkan di situ untuk luasan sektor pertanian sempit, makanya mereka mempunyai pemikiran bahwa yang diperkirakan di sini bisa ditanami meskipun itu di sekitaran gunung kan apa saja. Terus di sisi lain mereka juga memompa pemikirannya, intinya lahan pertanian di sini kan bisanya itu untuk pertanian kan di musim hujan saja. Ya intinya kan dalam 1 tahun mungkin hanya 1 kali panen. Makanya mereka nenek moyang dulu itu mempunyai pemikiran dalam 1 musim 1 panen itu harus ada beberapa jenis hasil pertanian yang harus dipanen, meskipun hanya 1 kali untuk mencukupi kehidupan mereka, seperti itu. Terus di sisi lain yang seperti Mas Faiz sampaikan yang berkaitan dengan desa mawa cara, ya intinya di sini memang
ada banyak sekali adat istiadat ataupun tradisi yang sampai saat ini pun sebenarnya masih dilaksanakan, cuman memang ada sedikit kecenderungan menurun karena sebagai penggerak di kegiatan itu pun sudah berkurang. Tetapi saya selaku lurah tetap mengharapkan semua bantuan dari semua pihak untuk tetap mempertahankan apa yang menjadi khas ataupun kegiatan masyarakat di Kelurahan Cipitu, yang intinya sebenarnya seperti yang Anda sampaikan, di suatu negara itu ada aturan, tetapi saya yakin di dalam kegiatan masyarakat yang bernilai seni budaya, saya yakin bahwa semuanya itu tidak ada yang melenceng dari aturan negara. Seperti itu, Mas. Saya tertarik tadi Pak mengenai adat istiadat, budaya, kemudian sektor pertanian dan peternakan. Nah, kalau panen itu hanya satu kali dan juga penanaman di musim hujan, apakah kira-kira cukup untuk menghidupi keluarga di masyarakat sendiri gitu Pak? Oke, terima kasih. Selama ini ataupun yang sudah berjalan bertahun-tahun, ya alhamdulillah untuk kehidupan masyarakat di Kelurahan Cipitu ada peningkatan statusnya, yang mungkin tadinya itu 50% ini nyensewu mereka dikategorikan dalam masyarakat yang miskin, tapi sampai saat ini dengan peningkatan itu untuk statusnya meningkat untuk yang ke arah mampu, seperti itu. Karena gini, yang menjadi pokok kehidupan yang tadi saya sampaikan di situ ada pertanian, ada peternakan. Itu kan gini Mas, meskipun dalam satu tahun itu satu kali, contohnya padi. Kalau padi itu di sini mau tidak mau bisanya cuma satu kali, karena sehabis panen itu kalau mau menyusul kita itu proses penanaman bibit lagi itu tidak mencukupi curah hujannya. Makanya mensiasati itu masyarakat itu sehabis diperkirakan panen padi, meskipun belum apa ya, dari di situ ada jerami belum dibersihkan, mereka sudah mulai menanam bibit kacang. Karena apa? Untuk mengejar curah hujan yang ada di sini itu sudah berjalan bertahun-tahun. Dan di sisi lain di situ pun ada lagi tambahan, karena mungkin kalau secara teori bisa dikatakan bahwa lebih pasnya di wilayah Kelurahan Cipitu itu untuk pertaniannya sistemnya itu tumpang sari. Di situ ada padi, ada ketela bohong itu, dan mungkin di sela-sela juga ada jagung dan lainnya. Dan untuk yang di pegunungan itu, meskipun sebenarnya di situ secara keluasan itu banyak batunya, tapi kan di celah-celah itu masih ada juga tanahnya, yang di situ alhamdulillah mungkin ini sudah menjadi istilahnya itu kemurahan dari Tuhan Yang Maha Esa, ya intinya tingkat kesuburan tetap ada. Nah, berjalannya itu kan mereka juga mensiasati lagi dengan memanfaatkan dari pertanian itu disandingkan dengan peternakan. Nah, untuk padi sehabis panen itu dari jerami itu kan dikumpulkan, diawetkan istilahnya di sini untuk persiapan pakan ternak nanti di musim kemaraunya, termasuk nanti dari daun dan batang dari kacang itu juga diawetkan, dari daun dan batang jagung juga diawetkan. Nah, berjalannya itu jadi intinya keduanya itu berjalan dengan waktu bersamaan antara pertanian sama peternakan.
gitu. Jadi intinya tidak mutlak mereka fokus yang pertanian khusus pertanian, yang ternak khusus ternak, itu tidak. Tetap mereka itu 80% prosesnya seperti itu untuk menopang kehidupan. Makanya tidak terasa dari apa, dari hasil pertanian selain hasil buah maupun hasil kacang itu, di sisi lain di situ ada hasil juga yang berhubungan dengan peternakan itu sendiri, yang menjadi apa ya, kekuatan mereka itu yang jelas itu di sektor pertanian sama peternakan. Meskipun di sisi lain di sini di Kaluran Cibitung itu ada salah satu tambahan di sektor wisata, karena kita memiliki beberapa tempat wisata yang khususnya di pesisir pantai. Nah, tetapi dalam hal memanfaatkan itu kan tidak, sementara ini belum bisa intinya dikelola masyarakat banyak yang mungkin saat ini sebagian saja yang di blok selatan itu baru mulai merasakan lah, intinya baru mulai merasakan dari hasil sektor wisata itu sendiri. Meskipun di sisi lain sebenarnya untuk sektor wisata itu banyak sekali potensinya, tetapi kita juga masih kesulitan untuk mengonsep tambahan pendukung di sektor pantai itu sendiri, karena ya mungkin secara finansial kan terbatas juga Mas, dan kita juga tidak bisa apa ya, melaksanakan suatu program itu tanpa perencanaan yang matang. Jadi jangan sampai nanti di endingnya itu bisa dikatakan bahwa itu suatu program yang tidak terselesaikan dan tidak berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak. Saya juga ini baru mendengar, memang kalau kawan-kawan yang melihat nantinya, sahabat berdesa, teman-teman yang suka traveling, bahwa di Jepitu ini memang dekat dengan pantai. Jadi ada pantai Udiombong ya Pak, terus pantai Jumuk, pantai Greweng, Sedahan, Dadapan. Ada 5 pantai. Yang di situ ya ada banyak masyarakat Jepitu sendiri juga Pak yang berjualan di pantai situ. Ya. Memang untuk sementara ini mungkin 90% itu sebagai pelaku usaha di sana itu masyarakat setempat. Memang kita mengharapkan untuk sementara meskipun nanti ada tindak lanjut terkait dengan mungkin investor atau yang lainnya, tetapi tetap kita menginginkan mengedepankan bahwa dalam hal pengelolaan itu masyarakat itu paling tidak bisa merasakan dari hasil di sektor pariwisata itu sendiri. Yang terlepas dari yang Jenal sampaikan yang berkaitan dengan traveling ataupun yang lainnya, yang jelas perlu kita sampaikan juga bahwa sebenarnya untuk di sektor selatan Kelurahan Cibitung itu termasuk kawasan khas. Jadi intinya dalam hal ketentuan untuk pembangunan sektor pariwisata itu memang ada beberapa aturan yang harus terpenuhi, tetapi malah menjadikan unik. Uniknya ini uniknya di mana nih Pak? Ya intinya gini, untuk sektor wisata di situ kan ada beberapa wilayah pantai yang memang di situ tidak bisa dikategorikan sebagai tempat wisata umum. Nah, ada spesifik. Jadi kecenderungan mungkin wisatanya semacam wisata, ada wisata hobi ataupun ya wisata yang lainnya. Intinya di situ ada nanti direncanakan sesuai dengan TRD Kelurahan ataupun mungkin juga mudah-mudahan sinkron dengan provinsi. Intinya ada di situ ada salah satu kawasan yang ditentukan untuk
area jogging. Di situ ada juga ditentukan sebagai wisata religius yang khususnya di Pantai Greweng itu, yang menurut sejarah memang di situ ada salah satu gua yang pada tahun terdahulu itu dipakai Brawijaya V untuk semacam prihatin. Memang di situ ada tempatnya. Dan sampai saat ini pun beberapa masyarakat yang di luar Kaluran Cepitu itu ada yang memanfaatkan itu. Tapi memang di situ ada beberapa aturan secara budaya di situ yang harus terpenuhi juga. Ya tadi kan kita bicara mengenai budaya yang ada di Desa Cepitu. Nah, kira-kira ini budayanya itu apa saja gitu Pak, yang bisa juga menjadi kekuatan di Desa Cepitu, Kelurahan Cepitu? Ya, terima kasih. Jadi gini Mas, mungkin ada beberapa yang lebih spesifik. Intinya di situ masuk dalam cakupan budaya, cuman sudah menjadi adat tradisi. Tapi mungkin sebagai detail dari adat tradisi sesuai pemahaman masyarakat, intinya sebenarnya bukan adat tradisi, tapi adat yang sudah menjadi tradisi. Intinya itu tidak bisa ditinggalkan juga. Ada beberapa yang di situ wajib untuk dilaksanakan, seperti contohnya yang direncanakan tahunan atau rutinitasnya itu dalam hal penentuannya itu berdasar pada hitungan hari sesuai dengan perhitungan Jawa, itu rasum. Ada juga tradisi sedekah laut. Ya, inti dari sedekah laut itu sebenarnya ucapan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui beberapa kegiatan di situ yang berkaitan dengan semua kegiatan masyarakat dalam hal kegiatan untuk memenuhi kehidupan, baik di sektor pertanian, sektor peternakan, ada juga yang di situ sebagai nelayan, ada juga yang mencari hasilnya itu di seputaran laut, cuman dengan cara tradisi. Nah, di situ di dalam acara itu mereka tetap mengucapkan syukur yang intinya sudah diberi rezeki, tetapi juga memohon keselamatan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu salah satu kegiatan yang di sini dikatakan sebagai tradisi yang intinya tidak bisa ditinggalkan. Untuk yang di dusun-dusun sebenarnya masih ada juga di situ. Kalau orang sini istilahnya kirim doa, tapi sebenarnya itu kirim doa. Ada juga acara gumerkan, Mas. Gumerkan itu istilahnya kalau di sini gumreki hewan piaraan yang biar dalam permohonan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu hewan ternaknya bisa berkembang, mempunyai hasil yang banyak seperti itu. Dan sebenarnya masih ada juga yang di sini istilahnya itu untuk kegiatan pertanian itu ada ngirim. Itu semacam apa gitu Pak? Semacam permohonan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui media itu, yang intinya untuk hasil pertanian itu biar lebih baik, seperti itu. Jadi mungkin melalui media, istilahnya kalau di sini batok itu mungkin tempurung kelapa ya, tempurung kelapa yang di situ ada beberapa bahan yang memang sudah khusus untuk acara itu, yang nanti dibawa ke ladang, dan di situ intinya berdoa terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui media itu sendiri. Nah, untuk kegiatan
Yang berkaitan dengan seni sebenarnya masih banyak juga di sini, ada termasuk kesenian reog atau kesenian jadilan, ada juga ada kesenian ketoprak dan lain-lain sebenarnya. Cuman untuk beberapa tahun ini ada sedikit penurunan dari pelaku-pelaku seni itu, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Mereka tetap mempunyai keinginan untuk mematuhi aturan yang ada. Nah, kalau kan tadi kita banyak berbincang udah mengenai pertanian, peternakan, sektor pariwisata, kemudian ada budaya. Nah, mungkin kalau kita hanya berkutik di sana dapat dikategorikan dalam tanda kutip itu kita romantisme dalam hal berdesa. Nah, kira-kira agar supaya transformatif, ada perubahan, gagasan seperti apa dari Pak Lurah untuk mengelola potensi itu semua? Kira-kira itu seperti apa, Pak? Gagasan. Mungkin yang dimaksud itu untuk program yang imajinatif. Imajinatif. Dengan apa ya, potensi yang kita miliki di lingkup wilayahnya sebenarnya banyak, cuman kita terus terang masih membutuhkan orang-orang yang punya pemikiran ke arah situ. Dan sebenarnya dalam hal pengembangan di kelurahan itu menurut saya sebenarnya tidak terfokus pada satu kelurahan itu sendiri, karena saya yakin bila mana ada kerjasama dari beberapa lini, termasuk mungkin juga di luar itu ada penggagas-penggagas yang nantinya akan mencari semacam potensi yang bisa dikembangkan tidak di lingkup kelurahan saja. Itu sebenarnya mungkin akan lebih efektif lagi. Cuman sampai saat ini kan karena terkendala dengan jumlah personel yang ada, juga pemikiran kita ataupun SDM kita, memang kita juga perlu intinya sinau lagi, Mas. Ya, mudah-mudahan dengan adanya mahasiswa FMD yang ada di sini bisa membantu juga yang berkaitan dengan pengembangan baik SDM maupun pengembangan kemajuan dalam segala hal, seperti itu. Ya, jujur aja saya juga belajar banyak dari Pak Lurah selama di sini dan juga dari warga Jepitu. Ngomong-ngomong masih ada kopi, bisa kita minum dulu, Pak. Untuk kopi ini, moga. Ya, jadi bicara desa itu kan juga terutama pemerintah desa itu adalah ya pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga jadi Pak Lurah ini kan sebetulnya pemimpin masyarakat, bukan ya kepanjangan tangan dari pemerintah seperti yang tertera dalam ya semangat undang-undang desa. Nah, kira-kira ini sebenarnya di lapangan sendiri bagaimana sih cara kerjanya Pak Lurah? Terutama ya Pak Lurah Jepitu ini, Pak Darto, gimana ya Pak kira-kira, Pak? Kalau di luar kewajiban kita di internalnya kelurahan, mungkin sebenarnya mungkin sama ya, dari beberapa kelurahan, termasuk dalam satu tradisi kita bahwa intinya hubungan satu sama lain itu lebih pokok. Hubungan masyarakat satu dengan yang lain juga lebih pokok. Ya intinya gini, masyarakat terutama kelurahan Jepitu pada asasnya mereka mempunyai pemahaman dalam segala hal kegiatan kebutuhan termasuk permasalahan, itu kunci pokoknya ada di seorang lurah. Nah, itu memang menjadi motivasi kita, terutama
mau tidak mau dalam interaksi dengan masyarakat harus kita perbaiki lagi. Mau tidak mau kita juga sering mungkin menemui lah paling tidak dengan masyarakat di pedusunan-pedusunan. Tetapi secara garis besar dipertanggungjawabkan di internal kelurahan memang dalam segala hal itu pertanggungjawaban mutlak. Intinya setiap ada satu program dan pertanggungjawaban itu memang menjadi tanggung jawab seorang lurah dalam segala hal, termasuk seandainya, tapi mudah-mudahan tidak ada permasalahan. Amin. Permasalahan memang kunci pokoknya ada di seorang lurah. Tapi yang jelas gini, di dalam hal kita berhubungan dengan masyarakat sudah menjadi tradisi ataupun sudah menjadi adat di Kelurahan Cibitu. Saya itu teringat sebuah pernyataan seorang guru, Pak. Kalau kepala desa itu kan bekerja 24 jam. Nah, beliau guru itu satu letting di bawahnya. Nah, kalau seperti itu apalagi saya gitu loh, Pak. Istilahnya ini ya dapat dikatakan remuan peyek kan gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih ya Pak Lurah ini menghadapi masyarakat yang berbeda-beda? Ya ada yang kritikus, ada yang diam saja. Nah, kayak gitu. Itu gimana, Pak? Terima kasih. Ini mungkin bicara hati atau pribadi ya. Jadi dalam hal penyampaian seperti ini mungkin beda orang beda juga. Tergantung kita dalam menyikapinya. Entah itu permasalahan ataupun ada suatu kegiatan yang membuat kita senang. Jadi tergantung kita menyikapinya. Intinya gini, masyarakat itu memang berbeda-beda, apalagi orang banyak. Terkadang ini saya melihat 2 orang anak itu yang satu pengennya gini, yang satu gini, itu jelas. Nah itu tergantung kita menyikapi. Yang jelas itu dari beberapa keinginan masyarakat paling tidak itu yang pertama kita kedepankan ketenangan dulu, Mas. Ketenangan kita berpikir. Jadi dalam memberikan semua jawaban keinginan masyarakat kita juga harus berpikir rasional, berpikir logika. Jangan sampai kita menuruti semua keinginan masyarakat tetapi kita terjebak di dalam aturan juga. Makanya kita juga harus berpikir panjang tentang itu. Nah di sisi lain sebenarnya keinginan masyarakat juga tidak boleh kita kesampingkan, karena kembali ke program-program dasar dari kelurahan maupun instansi yang lain bahwa kita ingin, intinya kita itu ingin melayani atau mengabdi terhadap masyarakat. Nah, memang terkadang ada sedikit tolak belakang antara aturan yang harus kita laksanakan dengan semua keinginan masyarakat. Tetapi kuncinya kalau kita itu tenang, kita mempunyai dasar pemikiran yang nantinya itu kepemikiran yang rasional, mungkin itu yang bisa menjawab ataupun yang nantinya lebih pas untuk kita laksanakan. Toh semua masyarakat itu sepanjang ada penjelasan yang ilmiah di situ, penjelasan yang mendasar pada kejujuran kita untuk menyampaikan, saya yakin mereka juga memahami meskipun mereka mempunyai keinginan yang kuat. Nah, tetapi kalau keinginan mereka itu istilahnya sedikit menggok aturan ya saya paham itu, mungkin seperti itu. Jadi keasikan memang terjadi di situ antara aturan yang harus kita laksanakan dan keinginan masyarakat. Tergantung kita menerimanya. Jadi kalau kita anggap itu suatu permasalahan yang berat, itu ya mungkin kita nantinya tidak bisa berpikir yang
Ya karena juga memang tak dapat dipungkiri juga sih Pak, satu desa itu ya satu cerita, bahkan ya 1000 desa akan punya 1001 cerita. Nah kira-kira dari Pak Lurah ini selama menjadi lurah apa sih suka dan dukanya, bahkan juga harapan seorang lurah kayak gitu apa kira-kira Pak? Saya perlu belajar banyak dari jenengan. Mudah-mudahan tidak ada duka. Mudah-mudahan, amin. Jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, semua tergantung kita menerimanya. Meskipun di situ ada permasalahan yang katakanlah kita membutuhkan waktu, tenaga, bahkan mungkin sedikit materi, tetapi kalau kita menerimanya enak, kita menerimanya dengan santai, ikhlas terutama, saya yakin tidak ada dukanya. Asiknya atau sukanya itu kalau kita bisa memenuhi keinginan masyarakat itu tidak ternilai. Benar, itu menjadi suatu kesenangan tak terhingga bagi pribadi saya seperti itu. Tapi yang jelas semua itu pasti ada sedikit juga yang perlu kita mengeluarkan pemikiran, mengeluarkan apa nih semacam pengorbanan juga. Tapi sampai saat ini alhamdulillah saya tetap merasa senang saja bisa melayani masyarakat. Wah, terima kasih sekali Pak Lurah yang ya luar biasa lah menurut saya, karena saya juga belajar banyak dari Pak Lurah, dari warga Jepitu. Nah, untuk teman-teman mahasiswa mungkin juga kan ada teman-teman sahabat berdesa. Ya termasuk saya pribadi, kira-kira apa sih pesan dari Pak Lurah untuk kita semua, untuk para pecinta desa kayak gitu Pak? Kira-kira apa Pak? Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Mbak Mas yang mungkin sebenarnya kalau dibilang itu persentase mereka yang mau belajar tentang pemerintah desa itu persentasenya kecil ya, sedikit. Saya ucapkan terima kasih. Dengan semua masih punya keinginan ke arah situ, meskipun dikategorikan pemerintah kelurahan itu tingkatannya paling bawah, tetapi justru itulah yang menjadi semua sumber permasalahan tidak hanya di kelurahan tapi di seluruh Indonesia. Justru sebagai tonggaknya di situ, berawal di situ. Nah, tadi saya ucapkan terima kasih. Yang intinya berarti dari rekan-rekan APMD ini punya keinginan untuk mengabdi terhadap masyarakat, dan juga saya memang mengharapkan dari rekan-rekan mahasiswa APMD tidak usah sekali-sekali memberikan kritikan, terutama kritikan. Yang kedua, untuk memberikan saran-saran yang sekiranya kita bisa melaksanakan, tetapi secara regulasi pun tidak melenceng. Yang intinya jangan sampai ada keterputusan dari semua golongan masyarakat yang mempunyai niatan untuk mengabdi terhadap masyarakat. Karena tanpa adanya keinginan dari pribadi seperti itu kan otomatis nanti bisa terputus juga. Jadi siapa yang akan dimasukkan ke pemerintah kelurahan? Karena memang terbilang semua permasalahan itu tadi saya sampaikan bahwa awalnya itu dari pemerintah kelurahan, karena pemerintah kelurahan itu mencakup semua bidang tentang kehidupan masyarakat ada di situ. Nah, untuk itu makanya terkadang kita juga dalam menguasai semua regulasi ataupun kita menangkap semua permasalahan yang ada di masyarakat itu ada kekurangan, makanya kita tetap menginginkan semacam kritikan, saran yang kunci pokoknya untuk membangun baik kinerja pemerintah kelurahan maupun membangun semua masyarakat yang ada di kelurahan.
Ya, terima kasih sekali Pak Lurah sudah Sama-sama. diberikan kesempatan untuk ya kita berbicara santai, ngobrol ngalor ngidul, santai kita belajar banyak. Dan untuk teman-teman sahabat berdesa, teman-teman pecinta desa yang punya perhatian khusus ke desa, nantinya kalau sudah ya tidak pandemi atau sudah landai bisa melihat potensi-potensi yang ada. Silahkan sedikit itu. lagi Ya, Mas. monggo Pak. Gini, setelah nanti selesai dalam hal apa ya, untuk meraih semua ilmu yang ada di APMD itu tidak berhenti di situ. Intinya sesuai dengan kemampuan, dengan ilmu yang panjenengan semua miliki, curahkanlah untuk membantu yang ada di pemerintah kelurahan. Meskipun tidak harus berada di internal kelurahan, kan bisa melalui apa saja ya. Intinya tetap mempunyai keinginan untuk membantu pemerintah kelurahan. Ilmu niku katone kanthi lagu ya. Ya itu sebagai penutup pada podcast kali ini saya ucapkan dari Jepitu merdeka dari desa. Terima kasih.